Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, seperti itu ya. Iya, baik. Eh, Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk, Hilmawan, silakan dipimpin ya berdoa. Ya, Bu. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Iya, terima kasih ya Hilmawan Bu. sudah memimpin doanya. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Ada nggak teman yang nggak sekolah? Coba yuk kita cek dulu sampingnya. Bu. Ibu absen dulu ya. Nama-namanya. Hilmawan ada? Ada, Bu. Husni ada? Husni udah hadir? Udah ya. Ikhwan? Ikhwan udah Hadir. hadir. Khadijah ada Khadijah? Oke, iya. Hovifah? Oh, iya hadir. Ayo. Hadiroh, Ibu. Iya, Ida Resdiana ada? Ya, mungkin belum ini ya. Ikhwani ada Ikhwani? Hadir. Hadir, alhamdulillah ya semuanya hadir. Yuk, nah materi hari ini Ibu mengaitkan dengan materi yang kemarin. Masih ingat gak? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang zakat. Ada itu Ya, tentang materi zakat ya. Zakat dan macam-macam zakat. Sekarang Ibu tanya nih, apa arti zakat secara bahasa? Ayo, ada yang tahu arti zakat secara bahasa? Ya, ada yang tahu? Bersihnya, Bu. Oh iya, pinter. Artinya bersih ya. Zakat secara bahasa artinya bersih. Terus apa lagi selain bersih? Suci. Iya, itu. Iya, secara bahasa artinya bersih dan atau suci. Kalau secara istilah masih ingat? Ini yang minggu kemarin tentang zakat. Secara istilah apa coba? Duh, Bu, lupa, Bu. Apa ya? Ya, baik. Ibu akan mengulang sedikit ya materi yang minggu kemarin ya. Jadi zakat secara istilah adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya ya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Itu arti zakat secara istilah ya. Nah, zakat juga dibagi dua. Zakat apa saja? Coba sebutkan. Ya. Zakat hartanya, Bu. Iya, zakat harta. Terus atau apa lagi selain zakat harta? Yang dilakukan pada bulan Ramadan. Zakat fitrah, Bu. Oh Iya, fitrah, Bu. zakat fitrah ya itu. Jadi ada dua macam zakat, ada zakat fitrah sama zakat harta atau harta itu juga disebut zakat mal ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melanjutkan dengan materi yang minggu kemarin ya. Kalau hari ini yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dikeluarkannya zakat ya materi hari ini. Nah, sekarang Ibu punya video nih. Sekarang kalian perhatikan ya. يا من صليت بكل الأنبياء Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan pensyariatan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi Muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup,
mereka tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Jenis zakat yang perlu dikeluarkan harus disesuaikan dengan jenis makanan pokok yang berlaku, di Indonesia umumnya berupa beras. Setiap umat muslim, mulai dari balita hingga orang dewasa punya kewajiban membayar zakat fitrah dengan kadar 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Namun ketentuan pemberian beras tersebut pun bisa diganti dengan uang. Zakat fitrah tidak bisa diberikan pada sembarangan orang. Lalu siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah? Sebelum lanjut ke videonya, minta dukungannya untuk subscribe, komen, like, dan share. Agar kami lebih semangat lagi untuk upload video lainnya. Berikut 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Number 1. Golongan pertama yaitu fakir. Orang-orang yang masuk dalam golongan fakir ini tidak memiliki sumber penghasilan dikarenakan masalah berat, seperti sakit keras yang menyebabkan mereka tidak bekerja. Akhirnya, orang fakir sulit mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Number 2. Golongan kedua yaitu miskin. Keadaan golongan miskin hampir sama dengan fakir. Namun bedanya golongan miskin masih memiliki sedikit harta namun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan. Golongan miskin tidak mampu memenuhi keperluan lainnya seperti membeli pakaian atau tempat tinggal. Number 3. Golongan ketiga yaitu rikob. Rikob adalah budak mukatab, yaitu budak yang memerdekakan dirinya mencicil sejumlah uang kepada tuannya. Namun, di era modern seperti saat ini, tidak ditemukan lagi rikob seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Number 4. Golongan keempat yaitu garim. Garim adalah mereka yang sedang terlilit hutang yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendamaikan manusia. Para ulama pun mensyaratkan jika uang yang dihutang tersebut digunakan untuk kepentingan halal bukan maksiat. Number 5. Golongan kelima yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Mereka diberikan zakat dengan maksud agar bertambah kekuatan hatinya untuk terus belajar agama Islam. Number 6. Golongan keenam yaitu fisabilillah. Fisabilillah merupakan perorangan atau kelompok yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah. Kegiatan tersebut seperti dakwah, jihad, dan sebagainya. Number 7. Golongan ketujuh yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil atau musafir adalah mereka yang melakukan perjalanan seperti menuntut ilmu, berdakwah, atau bekerja. Di tengah perjalanan, mereka kehabisan biaya sehingga tidak dapat meneruskan perjalanannya. Number 8. Golongan ke-8 yaitu amil. Amil adalah seorang yang bertugas mengumpulkan dana zakat dan menyalurkan ke yang berhak menerima. Itulah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Setelah mengetahuinya, diharapkan sebagai muslim tidak lagi salah sasaran saat menyalurkan dana zakat. Kalian sudah zakat fitrah belum para sedulur? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله بأمي وأبي. Nah, itu ya videonya tadi udah disimak kan? Ada berapa coba golongan orang yang berhak menerima zakatnya? Ayo masih Nah, ingat? tadinya, Bu. Tadi dilihatin nggak? Perhatiin nggak? Aduh, Bu. Isi, Bu, Iya. masih SD, Bu. Gangguan banget. Arotel wae nya belajarnya nya. Oke, ada 8. Nah, 8 orang ini juga disebut dengan apa? Coba ada yang tahu nggak 8 orang yang berhak menerima zakat ini disebut dengan apa? Mustahik, Bu. Iya, pinter. Mustahik ya. Mustahik. Ya, mustahik ya. Mustahik itu apa sih? Mustahik itu adalah 8 orang yang berhak menerima zakat. Ya, 8 orang yang berhak menerima zakat yaitu adalah mustahik. Mustahik. Ya. Apa aja Bu. tadi? Yang pertama adalah fakir.
fakir ya. Pertama adalah fakir. Fakir. Fakir itu apa? Fakir, Bu. Iya, Fakir itu orang yang tidak memiliki harta sama sekali, Bu. Iya, pinter Hodijah. Orang yang tidak memiliki harta sama sekali, Bu. Iya, orang yang tidak memiliki harta sama sekali ya, itu adalah fakir. fakir. Iya, terus yang kedua adalah apa? Kedua adalah Miskin. miskin. Coba apa itu miskin? Ayo, Miskin, Pipa. Bu. Tahu nggak Pipa miskin itu Ya. apa? Tukang Bu. Apa coba ayo? Husni apa miskin? Itu kalau Tuh. menurut saya tapi masih kekurangan. Iya, masih kurang Bu. ya. Iya, betul. Ya, jadi orang miskin itu ya jadi masih belum cukup lah punya hartanya baru hanya bisa untuk hari ini aja gitu. Untuk yang lainnya belum bisa ya, itu namanya dinamakan miskin. Ya, orang miskin ini berhak menerima zakat. Bahkan lebih utama gitu ya orang miskin itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Amil, Ibu. Amil. Iya, amil. Amil itu apa amil? Yang mengurus zakat, Bu. Iya, Yang mengurus pinter. zakat. Rija, yang mengurusin zakat ya. Amil itu pengurus zakat ya yang di masjid. Nah, amil itu juga berhak menerima zakat, termasuk golongan yang menerima zakat. Terus yang keempat adalah Mualaf. mualaf. Ayo, Ihwani, mualaf apa Ihwani kalau mualaf? Mualaf orang yang masuk Islam. Iya, pinter. Orang yang baru masuk Islam. Iya, dia berhak menerima zakat. Zakat. Ya. Selanjutnya yaitu yang kelima. Apa yang kelima ya? Hamba sahaya. Ada yang tahu hamba sahaya itu apa? Hamba sahaya? Budak, Bu. Iya, budak atau rikob ya, budak atau rikob ya. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW itu masih ada zaman perbudakan ya. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada ya, jarang gitu, atau mungkin tidak ada mungkin ya kalau zaman sekarang ya. Sekarang budak tua nakal, Bu. Barudak namanya. Kalau kita mah barudak kritik ya. Kalau kita mah budak kritiknya. Ya kalau dulu budak orang yang ini. Ya betul. Yang selanjutnya yang keenam adalah gorib. Gorim. Iya, gorib itu apa coba? Orang yang kredit utang ya, Bu. Orang berhutang, banyak hutang. Iya benar Ida, orang yang banyak hutangnya. Siapa yang di sini banyak hutangnya? Udah, Bu, masih lutek, Bu. Menang. Kali Berarti kayaknya, Bu. ada yang hutang ke kantin gitu. Iya. Ngutang ke kantin kayak Bu kantin, jangan ya, masih kecil jangan dulu ngutang ya. Yang ngutangnya ini adalah ngutang yang dipakai untuk yang kebaikan ya, bukan buat untuk kemaksiatan hutangnya. Jadi orang yang punya hutang untuk kebaikan itu berhak mendapatkan zakat ya. Selanjutnya ya adalah yang ketujuh. Apa itu yang ketujuh? Fisabilillah. Fisabilillah ya, orang fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di Juang jalan agama. Allah, misalnya orang yang sedang berzihad ya. Sekarang ada nggak orang yang masih berjihad di zaman sekarang? Masih. Ada ya. Kalau di Indonesia ada nggak ya? Kalau di luar sana ada ya, di Palestina saja ya, di sana masih ada orang yang berjuang karena Palestina sekarang ini sedang dijajah oleh Zionis Yahudi ya. Mungkin di sana ada, tapi di Indonesia insya Allah tidak ada ya. Yang ke-8 adalah yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Ada yang tahu Ibnu Sabil apa? Musafir bukan, Bu? Iya, bisa jadikan juga musafir atau orang yang sedang belajar ibu agama Islam ya, misalnya para santri-santri ya yang kehabisan uang ya, maka itu disebut dengan Ibnu Sabil, dan mereka itu adalah orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Itu 8 asnaf, 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, bisa dipahami?
Untuk 8 orang yang Bisa, menerima Bu. zakat Bisa, ini? Bu. Bisa, Bu. Ya, Kalau bisa, insya Allah, kalau Bu. bisa, iya. Kalau bisa coba sebutkan lagi. Ayo, yang pertama apa? Yang Yang pertama apa? pertama fakir, Fakir, Dua. miskin, miskin, Tiga. Amin. Amin. Yang empat. Amin. Mualaf. mualaf, Kelima. hamba Hamba sahaya, sahaya. Enam. gorim, Tujuh. fisabilillah, ibnu Kedelapan. sabil, ibnu sabil. Iya, pinter-pinter, hebat-hebat ya. Itu ya 8 golongan yang berhak mendapatkan Bisa sampai kelas satu itu. Ya. Aro'aita lawi. Ya, lanjutkan. Sekarang ya adalah Terus teman aku teh apa ya? Yang selanjutnya adalah hikmah surat eta. zakat. Ya, ke-8 selanjutnya adalah hikmah zakat. Coba yang ke-1, ayo dibaca. Odija, yang ke-1 apa sih hikmah dari zakat? Ya, yang ke-1 ungkapan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi banyak nikmat kepada kita berupa kekayaan dan harta. Iya, pinter. Nah, Tepuk tangan Bu. buat Odija. Udah bisa baca. Iya, jadi yang pertama adalah ungkapan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita ya, berupa kekayaan dan juga berupa harta ya. Dengan bersyukur ya, seperti ada bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita ya. Seperti itu. Jadi kalau kita banyak harta, kita jangan pelit ya, harus mau berbagi ya. Gitu. Terus yang kedua apa coba Hopipa yang kedua? Menyucikan diri pribadi dari dosa, Iya, membersihkan jiwa dari dosa dan menumbuhkan akhlak mulia, Bu. Iya, betul. Menyucikan diri pribadi dari dosa-dosa ya. Jadi supaya kita ini dengan berzakat ya, kita ini dibersihkan dari segala dosa-dosa kita ya. Terus memurnikan jiwa juga, jiwa kita dari segala dosa ya. Dan juga menumbuhkan akhlak mulia. Dengan kita berzakat, maka tumbuhlah rasa kita kasih sayang kepada sesama, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling memberi ya dengan kita berzakat. Selanjutnya yang ketiga adalah menolong sesama. Ya, dengan berzakat kita bisa menolong orang-orang yang tidak mampu. Alhamdulillah tuh kalau ketika bulan Ramadan zakat itu orang-orang yang nggak mampu tuh merasa bahagia. Karena apa? Karena mereka merasa diperhatikan oleh orang-orang Islam ya. Dari mereka tadinya tidak punya beras atau apa, akhirnya mereka menjadi berasa punya beras gitu. Dan yang keempat adalah apa, Ida? Yang keempat, Ida? 4. Membangun silaturahmi, Bu. Iya, membangun silaturahmi ya. Dengan berzakat membangun kita bersilaturahmi terhadap sesama, kepada saudara, kepada tetangga, dan kepada yang lainnya ya. Terus yang kelima adalah jauh dari dosa. Iya, yang kelima adalah jauh dari dosa. Ya, kita dijauhkan dari dosa-dosa. Itulah ya hikmah dari zakat. Jadi ada berapa hikmah zakat? 5. Ada 5 ya. Iya, yang tadi kita sebutkan sama-sama ya. Ada 5 zakat. Ya, itu materi hari ini ya tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Nah, sekarang Ibu mau ngasih tugas nih. Hari ini ada tugas ya. Tugas kelompok, tugas berdiskusi ya. Tapi Ibu akan bagikan dulu nih kelompok-kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 adalah Hilmawan ya, Husni, dan Ikhwanuddin. Kelompok 1 itu ya. Kalau kelompok 2 adalah Khadijah dan Khofipa. Kelompok 3 adalah Ida dan Ikhwani. Itu kelompok 3 ya. Nah, oke, sekarang sama Ibu udah bagi kelompok. Kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya.
Ya, Bu. Bu, pindah dulu, Bu. Ya, Ayo, pindah ayo. dulu. Cari Ya. temannya, ya. Baik. Nah, di sini ada tugas ya dari Ibu. Nih, Ibu akan bagikan lembar kerjanya, ya. Berdiisi dengan kelompoknya ya. Coba sekarang perhatikan gambarnya. Di gambar pertama di sini ada gambar apa ya? Orang yang sedang zakat, Bu. Iya, orang yang akan sedang Dekat. zakat. Iya, yang ini ada orang yang sedang berzakat, pinter. Yang kedua, Orang yang Orang membagikan membagikan. Sedang zakat. membagikan Orang zakat. dia miskin. lagi ngebagiin zakat ya. Yang kedua, yang ketiga, itu ada gambar apa ya? Beras. Itu gambar beras ya, Bu. Iya, gambar Beras beras itu. sama apa ya? Padi apa gandum ya, Bu? Apa Padi itu apa? gandum? Gandum Gandum. ya, gandum. Iya, padi ada beras, ada gandum. Terus yang gambar keempatnya apa? Banyak nih gambar keempat nih, ayo. Oh, itu tadi yang berhak menerima yang tadi zakat ya, orang yang Bu. berhak menerima zakat itu, Bu. Iya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, di kolom yang pertama ini ya, nanti di gambar-gambar ini sama kalian dijelasin di kolom yang kedua. Jelaskan terkait dari gambar yang di samping ya, di gambar yang di tabel yang ke-1 dijelasin sama kalian ya. Terus tabel yang ketiga, kalian renungkan isi gambar tersebut dan bagaimana seharusnya ya menurut kalian itu seharusnya bagaimana renungkan. Paham? Paham, Ya, Bu. Bu. Ada yang Bu. ngerti? Ya, kalau sudah Ya, paham, Bu. oke, Ibu sekarang kerjakan ya. Ibu kasih waktu ya. Yo, Ibu kasih waktu 1 menit kalian kerjakan. Aduh, Bu. 1 menit dikali 30 menit Oh. ya. Kita sekarang kerjakan ya. Kok diskusikan ya Bu. kelompoknya masing-masing ya. Gue tunggu ya. Bu. Udah ada yang selesai belum? Ya, Bu. Belum, oh ya, ada. Kerjakan ya. Kalau udah selesai nanti bilang ya. Ayo, kelompok 1 udah. Kelompok 1 udah belum? Kelompok 1? Belum Belum, ya? Bu. Belum. Ya udah. Kelompok 2 udah. Hopipa udah belum, Hopipa? Udah. Udah. Kelompok 3 udah belum? Kelompok 3? Belum. Sedikit lagi, Bu. Oh, sedikit lagi ya. Ya, Ibu tunggu ya. Oke, bagaimana? Udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah. Udah, Bu. oke. Sekarang sudah. Sekarang ada yang maju ke depan ya, yang mau membacakan hasil diskusinya sama temennya. Ayo, kelompok 1 siapa yang mau maju? Kayak, Bu. Ayo, ada ya. Nah, kan kelompok 1 ada Hilmawan, Husni, Ihwanuddin. Coba Ibu tunjuk Husni. Ada nggak Husni? Bu. Ya, Husni, coba. Sekarang Husni Ya. bacakan hasil diskusinya ya, yang tadi sama teman-temannya. Bu. Ya, Tapi saya satu aja ya. iya harus semuanya atuh. Kan Satu semua. emang baru 1 ya? Ya udah, silakan deh. Saya, Bu. Udah, Bu. Ayo. Saya udah. Tuh, Pipa udah. Ayo, nanti kalau ini dilewat nih sama Pipa. Ya, Husni Udah, dulu. Bu. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Kalau enggak nanti ini aja ditukar. Nggak bisa, jangan dimarahin, Bu ya. Ya? Kalau salah jangan dimarahin, Bu ya. Enggak atuh, enggak dimarahin Dicubit doang. Oh, dicubit doang. Dijemur paling ya. Enggak lah, enggak boleh cubit. Ya, apa sih yang Nomor 1 itu orang yang akan berzakat. iya, terus Ya, terus kita harus
Zakat agar membersihkan harta dan diri kita dari dosa, Bu. Oh iya, pinter. Bagus. Nah, yang keduanya apa? Yang keduanya itu sedang membagikan zakat. Iya. Terus Terus, refleksinya? terus itunya mau berbagi kepada orang miskin. Iya. Pinter. Terus Yang ketiga? yang sama gandum. Terus Iya. itunya beras gandum adalah benda yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Iya. Terus di sini ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Iya. Ada orang fakir, orang miskin, Ya. amil, Ya. terus mu'alaf, hamba Hmm. sahaya, qorib, Ya. fisabilillah, Ya. sabi. Ya. Terus bahwa kita membagikan zakat harus sesuai 8 asnaf. Jangan Iya. sampai salah sasaran. Iya, betul. Hebat. Benar, Tepuk tangan buat Husni. Yeay. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ayah, siapa yang mau maju kelompok 2? Siapa yang mau maju kelompok 2? Saya, Bu. Jubirnya, oh iya jubirnya Hopipa. Ya silakan Hopipa dijelasin ya, tugasnya apa sih, hasil diskusinya. Bu, hampir sama, Bu. Seperti yang kelompok 1. Apa sama? Kerja sama ya? Jawabannya. Nyontek ya? Iya, pas Bukan sama nyontek, Ibu. jawabannya itu, Bu. Eh, Ya, berarti untuk refleksinya. Ya, Iya. kita harus membayar zakat Iya. agar membersihkan harta Iya. dan diri kita dari dosa yang besar. Iya, pinter. Nah, Terus? terus yang kedua itu ada orang yang sedang membagikan zakat kepada Ya. fakir miskin. Ya. Jadi kita harus mau berbagi gitu, Bu, Iya, kepada pinter. orang miskin gitu. Iya. Jangan pelit, Iya, intinya jangan begitu pelit. kalau Iya. kita punya harta. Iya. Nah, yang ketiga itu kan ada yang harus kita keluarkan, Bu, Iya. Pak, beras atau Iya. gandum. Itu Iya. benda yang harus dikeluarkan ketika zakat. Iya, pinter. Terus yang keempatnya itu ada orang yang berhak menerima zakat. Iya. Itu yang tadi itu 8 asnaf itu, Bu. Iya, yang tadi ya. Iya. Jangan salah sasaran, Bu. Iya, Ya, sasarannya. Bu. Betul, Pak, Iya. Bu? Betul Iya. sekali. Berarti, Iya. Bu, ke orang tua itu kita bukan zakat berarti ya, Bu? Kalau ke orang tua bukan, kalau orang tua mah kita Heeh. ngasih. Orang tua kan Iya, bukan berarti bukan ngasih ya, Bu, asnaf, kalau bukan ke orang iya. tua mah. Iya, bukan Iya, iya. zakat. Iya. Ya. Oke, Ya. pintar. Tepuk tangan buat Pipa. Hebat. Selanjutnya kelompok 3. Ayo, siapa yang mau maju kelompok 3? Ayo, yang akan siapa kelompok 3? Ya, iya Bu, bentar Bu. Oh, Ida mau maju. Ya, oke. Ya, maju Bu ya. Oke, ayo Ida. Nanti dapat hadiah ya Bu. Oh iya, nanti dapat hadiah. Ya, nggak apa-apa, Avanza juga. Oh, Bu, Iwan apa-apa. lebet, Bu. Iya. Iya. Nah, ini Dari di mana gambar Iwan? satu. Baru bangun bukan? Iwan tadi nggak ada yang nganter ke sekolahnya. Oh Kan gitu. Bapak lagi sibuk, terus ada undangan di tetangga, Bu. Maaf ya, Bu. Ya, ya udah duduk ya. Iya, iya, Bu. ya. Terima kasih, Bu. Ya, Ida silakan. Saya maju ya Bu. Iya. Nah, nih di sini gambar satu menjelaskan orang yang mau berzakat ya Bu. Iya. Terus, nah di sini berarti kita itu harus zakat ya, karena Iya. kita kan banyak dosa nih. Iya. Nah, dosa itu harus dibersihkan. Iya. Cara membersihkannya dengan zakat ya Bu ya. Iya, betul. Betul nggak Bu? Betul, Ya. pintar. Nah, yang nomor dua itu ada orang yang mau memberikan
Ya. zakatnya mungkin ya Bu ke Iya, orang mau miskin. dibagikan, mau dikasihin, ya. Iya, ini berarti kita kalau mampu harus mau berbagi ke yang tidak mampu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Terus yang ketiga ini ada beras, gandum, makanan pokok yang biasa kita makan ya Bu ya. Iya, itu makanan pokok yang Jadi kita makan. kalau zakat harus pakai ini aja ya Bu ya. Makanan pokok yang kita Makanan makan. pokok. Iya. Kalau pakai cemilan nggak boleh ya Bu ya. Pakai cemilan. Cemilan Iya. itu kan cuma cemilan, bukan makanan pokok kita. Bukan makanan pokok, iya. Boleh juga Oh diganti gitu. dengan uang ya, kalau misalnya. Oh iya Bu. Ini dengan uang, bukan dengan cemilan ya. Oh iya Bu. Nah terus di sini ada gambar banyak kan Ibu. Iya, Ini banyak. ada yang fakir, ada yang miskin, Iya. ada yang kelilit utang dan sebagainya ya Bu ya. Iya, betul. Itu berarti orang-orang yang berhak menerima zakat ya Bu ya. Iya, betul. Iya, itu aja Bu. Terima kasih. Iya, pinter Ida. Tepuk tangan buat Ida yang sudah berani. Wah, kalian benar-benar hebat-hebat semua, sudah berani ya mengungkapkan hasil diskusinya ya. Oke, itu ya hasil tugas hari ini ya, mengamati gambar. Jadi kesimpulannya belajar hari ini adalah ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ya. Kesimpulannya yang pertama adalah fakir, miskin, terus amil, mu'alaf ya, ibnu sabil, hamba sahaya, gorim, ya itu ada 8 ya, intinya seperti itu. Dan hikmah-hikmah dari zakat ya. Hikmah zakat ya yang tadi kita udah bicarakan ya. Karena belajar hari ini udah selesai ya. Mari kita tutup dengan membaca doa ya. Ayo coba Hilmawan dipimpin lagi doa pulangnya ya, doa belajarnya ya. Oh, duduk siap. Iya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, Bu cukupkan hari ini belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Heri sudah melaksanakan peer teaching. Tepuk tangan buat Bu Heri. Ngeplok. Oke, mangga Pak Dokter dan Pak Tamami barangkali ada masukan. Oke ya. Siapa dulu? Silakan tuh Pak Tamami dulu, nggak apa-apa. Siapa enggak? Untuk Mainnya di sana aja, jangan di sini. ya untuk Bu Heni mungkin ya kalau dilihat di modul mungkin Ibu apa namanya dari pendahuluan ya Bu Ya. dari pendahuluan kalau dulu itu kan kita ada persepsi Bu ya. Ya. Ada persepsi atau istilahnya kalau sekarang kan apa itu pemantik ya, pemantik ya itu Ibu mungkin harus ini dulu Bu ya, harus digali lagi mungkin Bu untuk merangsang anak materi dari zakat ini. Terus yang kedua dilihat di modul Bu itu kan ada di tujuan itu ada tujuan pembelajarannya ada macam-macam Bu ya, macam-macam zakat. Itu mungkin Ibu sepintas saja makan zakat kita ataupun zakat mal gitu kan. Nah mungkin yang barusan dibahas itu kan mungkin Ibu lebih titik beratnya kepada apa namanya orang yang menerima zakatnya kan gitu Bu ya.
Tapi boleh saja Ibu sepintas disampaikan atau mungkin boleh juga dicantumkan sama dengan yang kemarin yang bahasan tentang zakat kemarin itu pasti apa juga ya. Jadi kan ya itu Pak Idilya. Itu zakat itu kan ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, jadi bahasanya itu Ibu kan mungkin ke zakat fitrah juga belum Bu ya? Masukkan ini ya. Ya, ceritanya ini Pak hari yang keduanya gitu, pembahasan hari keduanya gitu. Jadi melanjutkan materi yang minggu kemarin yang belum. Yang sebelum, jadi yang sebelumnya itu zakat fitrah gitu Bu ya. Iya betul Pak. Nah kalau begitu Bu, menurut saya Bu ya, menurut saya kalau begitu, yang pertemuan pertamanya itu Ibu mengartikan tentang zakat, ya betul Pak. Terus menyebutkan macam-macam zakat fitrah dan zakat mal. Terus macam-macam zakat. Nah, yang berhak menerima zakat kan gitu Bu ya. Nah, terus baru Ibu membahas tentang zakat fitrahnya. Jadi orangnya dulu Bu. Idenya kan itu ya, orangnya dulu yang menerima zakat itu baru ke zakatnya itu sendiri. Itu menurut saya, tapi itu tidak boleh-boleh saja Bu ya. Boleh-boleh saja kalau zakat fitrah itu sudah dibahas sebelumnya gitu Bu ya. Mungkin untuk zakat mal itu yang berikutnya Bu ya. Bisa ya modul, bisa dipakai modul yang berikutnya kan Bu ya. Materinya tentang zakat juga bisa itu Bu ya. Jadi itu. Terus tentang pengorganisasian tadi udah ini, cuma mungkin dari pengorganisasian dari itu tentang video. Nah ini tentang video mungkin satu Bu ya. Kalau memang tidak ada suara Ibu di video itu ya Ibu nggak apa-apa dikasih atau mengamati kan tadi mungkin bagi anak-anak kan bingung ya. Itu apakah betul berupa video atau gambar kan gitu Bu ya. Nah itu mungkin harus lebih di ini Bu lagi Bu. Kalau video mungkin ada suaranya. Oh nggak ada suaranya emang tadi Pak? Tadi videonya nggak ada suaranya. Kalau ke saya nggak ada Bu. Nggak tahu yang lain ada nggak? Nggak ada Bu. Oh nggak ada ya. Oh gitu. Ya, tapi kalau ke saya ada gitu Pak. Ya siap. Maaf ya. Itu mungkin ya nggak apa-apa Ibu. Tapi itu mah tinggal Ibu diperbaiki lagi dari medianya saja. Oh gitu. Ya secara keseluruhan dari segi memotivasi siswa kelihatannya Ibu sudah oke lah. Dan materi juga penguasaan materi juga sudah bagus, cuma mungkin itu aja, tinggal penempatan materi itu aja Bu. Penempatan materi aja. Ya itu aja mungkin Pak dosen. Terima kasih Bapak. Semangat Bu, semangat Bu. Semangat Pak dosen Pundan. Teman Pak Tamami ya. Selamat Bu Heri, udah ini tenang berarti ya, udah tenang gitu. Udah bagus. Nggak deg-deg tinggal yang lainnya yang belum tahu. Dari saya, Ibu mungkin di sedikit di modul yang setelah di-uploadnya saja. Ini sebenarnya komentar yang dulu itu di modulnya Ibu dari segi konsistensi tulisan, ukuran itu masih acak-acakan, nggak sama. Masih acak-acakan ya Pak ya. Itu kan maksudnya itu fontnya beda-beda, yang atas gitu. Bawah lagi beda ukurannya, jadi agak membesar, mengecil lagi. Nah itu kan, ini sebenarnya komentar yang dulu ketika kita bahas modul, saya dan Pak udah ingatkan, ternyata sekarang masih ada itu ya. Nah itu harus diperhatikan, itu diperbaiki ya di segi penulisannya. Dan ini ini kan Ibu itu menggunakan modul ajar tipe atau model yang pertama, artinya model pertama itu satu modul untuk satu kali pertemuan kan gitu ya Bu ya. Kalau dilihat itu nggak ada pertemuan 1, 2, 3-nya. Nah di tujuan itu memang supaya nggak seperti tadi Pak Tamami tanyakan, ini kan nggak ada yang pengertian zakatnya itu dulu apa, ini apa, karena memang di tujuannya sendiri kalau saya baca itu ada dituliskan oleh Ibu itu tujuannya adalah memahami makna zakat, menjelaskan makna zakat, menyebutkan macam-macam. Nah, harusnya ini sesuai yang dilakukan, karena yang dilakukan itu hanya mengidentifikasi orang-orang
yang berhak menerima zakat dan memahami hikmah zakat itu dua saja kan ya Bu ya? Iya. Nah, di modulnya dituliskannya dua aja, berarti sesuai yang ada di langkah pembelajaran dan memang dilakukan di peer teaching. Gitu, jadi nggak dimasukkan semuanya. Makanya tadi kan ada pertanyaan itu nggak dulu, ya memang di modulnya ada tujuannya itu gitu kan. Oh, Jadi kalau iya. ada Iya. tujuan itu ya udah fokus itu, berarti Iya. kalau di langkahnya udah benar sih tadi untuk ada pertanyaan pendahuluan menanyakan materi sebelumnya kan sudah ditanyakan dulu apa itu zakat gitu kan ya. Iya. Jadi artinya itu sudah mengingatkan kembali materi sebelumnya, saya pahami. Tapi emang di modulnya itu Modulnya ya Pak ya, yang masih dituliskan, iya padahal gitu. yang Harusnya tujuan 1, 2, iya, 3 itu sudah di nggak pertemuan usah. sebelumnya. Iya. Di modul yang ini ya nggak usah dituliskan lagi. Iya Pak. Iya. Fokus, karena ini kan modulnya tipe yang pertama. Kalau yang Iya. tipe yang kedua itu bisa banyak, nanti masing-masing tujuan bisa di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 gitu kan ya. Iya Pak. Nah itu. Ya. Itu kalau dari saya, tapi secara umum ini sudah baik lah ya, tinggal tadi. Sudah bagus Pak. Ya sudah bagus karena sudah melibatkan peserta didik, Siswa. ada pembagian kelompok, lalu ada presentasinya, saya kira gitu kan. Jadi tidak hanya berfokus pada guru, tapi ada melibatkan dari peserta didik. Itu saja ya dari saya. Tadi ya memang sama sih komentarnya untuk video itu sebenarnya ada tekniknya tuh untuk bagaimana suara di video itu ada. Oh iya nggak tahu Ada Pak. DVR itu nggak Kirain tahu teh ya. ada gitu. Tapi kalau memang nggak ada, memang yang berperan Ibu yang menjelaskan. Itu ternyata kendala teknis saja berarti ya. Iya, Di iya Ibu itu benar ada nggak suara, tahu. tapi Kalau di saya kita mah ada tidak, itu termasuk ya. gambarnya itu patah-patah, jadi seperti ada gambar yang di next gitu Bu. Oh gitu. Gambar seperti Oh video gitu. gitu. Iya. Mungkin itu saja dari saya ya. Ya. Oke, selamat Bapak terima kasih banyak ini tinggal Pak. KPL nanti ya. Iya. Lanjut aja yang lain ya. Iya. Nanti waktunya 30 menit, tolong ada yang bantu ngingatkan lagi ya. Itu yang ngatur waktunya kalau udah habis, langsung aja nanti yang lain itu ngasih tahu ada bel atau gimana ya, bahwa pelajaran itu sudah habis. Gitu aja Iya ya. Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Selanjutnya Pak. siapa ini?